Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida mauludun fa'adzana fi udhunil yumna wa iqama fi udhunil yusra." Siapa yang punya anak, maka yang pertama langkah pertama yang dilakukan kepada anak yang lahir adalah diazankan di telinga sebelah kanan dan diiqamahkan di telinga sebelah kiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk mengazankan anak-anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir? Pertama, Bapak Ibu, ternyata syaitan yang namanya jin, yang namanya Ummus Sibyan, ada satu namanya jin yang namanya Ummus Sibyan. Ketika lahir seorang anak, dia menunggu ibu-ibu yang sedang melahirkan. Maka saat anak tadi diazankan saat lahirnya, maka Ummus Sibyan lari, Bapak Ibu. Dia tak bakal berani mengganggu bayi yang baru lahir. Ini yang pertama. Yang kedua, filosofi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak yang lahir itu diazankan, ini adalah pengajaran tauhid yang pertama yang diberikan kepada sanubari hati dan anak yang baru lahir tadi, bagaimana nanti dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi, kullu ghulam murta'anun bi'aqiqati. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikah. Tuzbawa anhu yawma sabi'i. Dipotong kambing akikah tadi saat lahir 7 hari setelah kelahirannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sunnah Nabi yang berikutnya, bahwa anak yang lahir itu diakikahi. Sering saya sampaikan Bapak Ibu, karena banyak silang pendapat tentang akikah. Ada yang rami mengatakan bahwa akikah itu hukumnya wajib, padahal mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki, mereka sepakat bahwa hukum akikah itu adalah sunnat muakkad. Artinya sebaiknya dilakukan, tapi kalau tidak mampu boleh tidak dilakukan. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena banyak yang ngadu, Ustaz, kami nak berkorban. Kata pengurus kurban, kau sudah berkekah belum? Aku belum berkekah. Maka ibu jangan dulu berkorban sebelum berkekah. Jadi katanya dah sah korbannya kalau belum berkekah. Duanya Bapak Ibu, korban akikah ini sama-sama hukumnya sunnat muakkad. Momennya ketika kita berakikah, ya sembelih niat akikah. Ketika dalam momennya kurban, sembelih binatang hewan tadi, niatnya untuk kurban. Mak mana kita nak berkekah kalau kita ngejoko makan lagi saro? Zaman sekarang ni lah Bapak Ibu, anak cuman 2, cuman 3. Zaman dulu 11. Kami 8 beradik Bapak Ibu, bereja nak hidupi anak siko-siko, belum nak nyekolah kenyo, apa lagi nak berkekah. Nyari beras, beli beras lagi saro, nak berkekah. Beli sekarang yang namanya kambing kurban paling tidak 1,5 juta, 2,5 juta, kali 2, 5 juta. Nak beli beras lagi saro, nak ngejokan berkekah. Boleh tidak berkekah, tapi seandainya nanti di satu masa Bapak Ibu punya kemampuan untuk berkekah, lah tua, ada ombai-ombai, lah tua 79 tahun dia tak pernah berkekah. Kebenaran anak cucu ni kalau ngirimi duit banyak tersimpan. Aku Ustaz nak berkekah, belum pernah berkekah, sekarang berkekah. Boleh, kata ulama, boleh, tapi itu sama dengan sedekah. Jadi ibu-ibu 79 tahun atau bapak-bapak yang nak berkekah, umurnya udah tua, boleh, cuman tak usah menghabah. Nyambung dah aku di ngomong. Kaget nak ngundang kami pula nak menghabah, siapa nak ngendongnya? Budak kecil ini lagi melentai, apa lagi nyai-nyai digendong. Ini yang pertama. Jadi tak usah disibuk-ribut ke Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, wa yu'laku ra'su, kata Nabi, potong rambutnya. Gondoli Bapak Ibu.
ditimbang, dikonversikan dengan nilai emas. Ustaz, mak mano kami nak nimbang dengan nilai emas? Segeram nyobai sekarang 700.000. Oh, kalau tak mampu, boleh ditimbang dengan nilai perak sekitar 30.000 segram. Kalau rambut budak tadi 2 gram, artinya 60.000 dibagikan dengan fakir miskin. Insya Allah ada nilai sedekah. Sedekah itu memanjangkan umur, menjauhkan bala, menyehatkan badan, memurahkan rezeki. Kedua, kalau anak digondoli Bapak Ibu, kalau digondoli menurut para ahli dari sunnah Nabi ini, anak yang digondoli tadi akan terbukalah pori-pori pada kepala anak, dan ini akan merangsang sensitivitas indera pada anak. Matonyo, pendengarannya, penciumannya, lisannya, dan semua panca inderanya akan diberikan sensitivitas kalau anak tadi digondoli. Kemudian abdi yang Allah Subhanahu wa taala apa lagi? Wa yusamma fi, berikan nama yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau memberi nama ini bagi umat Islam bukan saja menjadi doa, tapi sampai hari kiamat akan dipanggil dengan kebanggaan kita sebagai umat Islam dari nama-nama yang baik. Ammar Fatih Maulana bin Maulana Ansari. Yang ngejuk namanya aku Bapak Ibu. Jadi kalau nak pesan nama ke rumah boleh, bawa gula kopi, kambing siko, ayam 2 ekor, tak apa-apa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu, tidak sesuatu terlepas dari itu semua. Yang penting anak ini tergantung dari ayah dan bundanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Anak itu terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, tergantung dari ayah dan bundanya, mau dijadikan Nasrani, mau dijadikan Majusi, atau mau dijadikan Yahudi. Artinya Bapak Ibu, pendidikan utama ada pada ayah dan bunda dari anak. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan kita mengandalkan pendidikan anak kita di sekolah saja, karena belum tentu menjamin pelajaran agama yang cuma notabene 3 jam dalam seminggu, 3 jam kali 40 menit cuma 120 menit. Bagaimana anak kita akan efektif dia belajar agama kalau guru agamanya benar-benar ngajar nian? Ketemu guru agamanya Bapak Ibu, budak belajar dia ke kantong beli tekwan, beli model, budak tak dapat ilmu. Tapi yang pertama, anak itu tanggung jawab ayah dan bundanya. Apalagi zaman ini Bapak Ibu, ya Allah, sekolah online model ini pening utak. Banyak wong tua ngomong, Pak, mak mano anak kami ini pening kepala kami ini nak ngajari lantak ujiku raso kelah ngajar anak tu sago. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka pendidikan agama yang pertama ditanamkan dalam rumah tangga. Setelah anak diajarkan agama, dia keluar dari rumahnya, dia tidak akan bisa lagi tergoda. Bahkan dia memantapkan hatinya saat orang tua sudah menajamkan kepada dirinya tentang ketauhidan, tentang kebesaran Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk hormat kepada ayah dan bunda. Dia pegang teguh agama dan sunnah Rasul. Insya Allah anak tadi keluar dengan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi Bapak Ibu, bahagialah Anda yang punya anak-anak yang saleh dan salehah. Kenapa? Investasi sebesar setelah kita meninggal dunia, saat kita meninggalkan anak-anak kita yang saleh dan salehah. Kenapa dikatakan investasi terbesar? Ketika kita punya investasi dunia Bapak Ibu, masa tua kita sejahtera, duit datang walaupun tak begawi. Begitupun dengan investasi akhirat. Kita meninggal dunia, kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan saleh dan salehah, maka saat dalam kubur mereka mengenadahkan tangan berdoa untuk ayah dan bunda yang telah tiada. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, ampuni dosaku, ampuni ayah dan bundaku, kasihi keduanya lebih dari keduanya mengasihi aku di waktu aku masih kecil. Maka terasa angin surga yang sejuk saat ayah dan bunda dalam kubur, karena anak-anak yang senantiasa mendoakan ayah dan bundanya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.